kafir itu terjemahannya bagus. Kafir itu menutup diri. Menutup dirilah orang kepada kebenaran yang berkata Allah itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu maksudnya. Oh, jadi kafir jadi buruk. Karena kalian sendiri mengambil kata kafir masuk ke Bible, kalian simpan di tempat yang tidak semestinya, gitu loh. Lalu kemudian apa lagi pertanyaan tadi saudara kita itu? Mengenai Islam. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam Madinah. Jelas itu. Aku sempurnakan agamamu dan aku ridho agamamu itu Islam. Jelas itu. Jadi kalau berbicara mengenai memang beda. Nasrani orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Sedangkan Kristen adalah orang-orang yang ada di Antioquia. Sabar Mbak Guru, Mas Guru sabarlah. Malu aku jadinya. Kok aku turunlah kau gini Bang Guru kok gitu. Bentar. Aku gak suka gini. Cuma ini Iya nggak apa-apa. Kita kan berdiskusi. Contohnya mau apapun dirasikan kita bantah dengan dalil. Gitu maksudnya. Ya, jadi langsung kita merocos. Lanjut. Iya, jadi perintah Nabi Isa alaihissalam, saudara, ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Apakah saudara-saudara Kristen takut kepada Allah? Tidak, malah tepuk tangan untuk Tuhan. Malah dikatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, ditampar, ditonjok, diseret, diludahin, kemudian ditombak, digantung, dibunuh. Apakah itu adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah? Kami umat Islam mendengarkan itu saja ngeri merinding. Kecuali Anda ingin mengatakan Dewa Athena yang ditampar boleh. Dewa Athena yang dibunuh boleh. Sebagaimana ajaran Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, 20, 21, 22, Paulus sendiri mengatakan bahwa yang dia ajarkan bernama Kristus itu kepada orang Athena adalah Dewa Agnostos Theos. Itu baru bisa diterima akal. Kalau yang Anda katakan bahwasanya yang mati ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, itu adalah dewanya orang-orang Roma, itu masuk akal. Sebagaimana Paulus menerangkan itu di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi jangan pernah kalian katakan bahwa pencipta langit dan bumi, sang Khalik yang jadi Yesus ditampar, diludahin. Jangan, please. Jangan. Gunung-gunung serasa ingin meledak. Lautan ingin memuntahkan isinya. Begitu juga perut bumi. Ketika Anda mengatakan pencipta kita turun ke bumi diludahin oleh manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau Anda mengatakan Dewa Athena, Dewa Agnostos Theos, si Theos yang turun bertanduk 7 bermata 7 turun ke bumi, silakan aja, kita hargai. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa yang datang yang datang ajarannya Islam, bukan saudaraku. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, fattakullah wa ati'un hadza siratum mustaqim. Nabi Isa mengatakan, takutlah kalian kepada pencipta kita yang telah mengutusku. Setelah aku diutus untuk kalian, maka taatlah kalian kepadaku. Itulah jalan yang lurus itu. Taat kepadaku berarti jangan membangkang, jangan mau menyalibku. Kalau kau taat kepadaku, kau tidak mungkin menyalibku. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 jelas, orang yang tidak taat kepada Yesuslah yang ingin membunuh Yesus. Dan kata Yesus, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kenapa kau tidak memperoleh firman dalam dirimu? Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi fattakullah wa atiun, taat kepada Yesus tidak mungkin menjadi Kristen. Taat kepada Yesus tidak mungkin beriman kepada penyaliban. Taat kepada Yesus tidak mungkin menjadikan salib itu sebagai simbol keagamaan. Karena salib itu adalah tanda atau simbol kutukan. Masakan kalian mengabadikan simbol kutukan kepada Tuhan kalian? Wow, keren. Tuhan kalian disalib, di mana salib itu ada hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda malah menjadikan sebagai simbol agama. Percaya diri pakai tato salib, kalung salib, di rumah ada gambar salib, rumah ibadahnya pun ada salib. Ada apa ini? Harusnya kalian taat kepada Yesus.
Apa ajaran Yesus? Puasa 40 hari, 40 malam, bersunat, tidak makan babi, tidak memasukkan ke dalam lambungnya hal-hal yang haram, baik itu makanan maupun minuman, dan semalam-malaman dia sujud berdoa bersolat tahajud kepada Tuhannya. Itu kalau taat kepada Yesus. Andaikan kalian taat kepada Yesus, Muslimlah kalian, Islamlah kalian. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, kalian harus kemana? Kepada dialah kamu harus menuju. Kepada dia. Sebab apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Dan dia akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kamu harus mengikuti Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kisah Para Rasul 3, 22, 23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang Nabi, barang siapa yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan Nabi tersebut, maka akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Berarti ketika datang Nabi yang sama seperti Nabi Musa, hukumannya wajib mengikutinya. Ketika Anda mengikutinya, maka Anda disebut Muslim atau orang-orang Islam. Demikian. Oke lah, makasih banyak. Saya kira tadi saya masih sholat Jumat, padahal udah lewat kan. Wah, khotbahnya banyak sekali. Ini Abang Zuma ya, perlu Anda sebutkan tadi bahwasanya Isa itu Islam ya. Tolong dijelaskan, dicatatlah. Apakah ada dalilnya, termasuk ada di apa ya, di surah Quran ya, itu ya. Nah, terus kedua, Anda menyebutkan Isa, apakah itu orang Yahudi atau orang Arab? Nanti Abang jawab ya. Nah, jelas menyangkut penyembahan itu jelas kepada Allah Bapa ya, Allahnya Ibrahim, Ishak, Yakub dan Isa ya. Tapi Ismail di sini kayak nggak ada ya. Ini kan ya jelas kok namanya mereka tuh menyembah Tuhan siapa, Allahnya siapa kan gitu. Tapi jelas kok Allahnya Ibrahim itu Elohim. Yahweh, bukan Allah itu. Karena saya nggak mungkin Abang jelaskan maksudnya apa tuh kok bisa jadi berubah Allah kan gitu. Berarti Isa itu bukan orang Yahudi. Terus Yesus bilang ketika di bumi tidak mengajarkan Kristen, betul. Dia ke sinagoge ya. Karena ada paham tadi kan Kristen itu belum ada ketika Yesus ada di bumi. Dia kan masih berdakwah. Jadi betul gerejanya belum ada. Apa mau orang Kristen nggak ada kan gitu. Tapi setelah dia naik ke surga ya, yang ada saya bilang di awal tadi tentang orang Antioquia menyebutkan si Barnabas dengan si Saulus itu, ini orang pengikut Yesus Kristus gitu. Itu muncul. Berarti kasus itu setelah di surga Yesus. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen itu. Kenapa? Orang dia belum ada, dia setelah ada di dunia belum pernah ketemu. Ya, jangankan itu Bang. Yesus belum pernah melihat apa itu isinya 4 gospel itu. Karena narasi itu muncul setelah dia kembali ke tahta kemuliaan. Di situ dia narasikan. Bukan ini, sebentar, Markus ini, catat nih, enggak lah. Nah, terus yang lebih pahamnya lagi, supaya jangan disamakan, narasi tentang masanya, tentang kitab si Paulus dengan 4 gospel jauh berbeda. Hampir selisih 28 tahun, artinya, yang inti semasa kejadian Yesus mulai nubuat, lahir sampai naik ke surga, di 4 gospel yang utama. Punya siapa si Paulus menarasikan kisah itu semua. Jadi jelas kalau seperti Abang bilang di Roma 14 ayat 9, dengan matinya Yesus dia jadi Tuhan yang orang mati dan hidup. Anda jangan salah tafsir kata Tuhan itu kalau terjemahan bahasa Inggris adalah Lord, artinya penguasa. Kenapa? Di last minute di Matius 28 ayat 18. Disitulah dikasih Allah itu kuasa kepada Yesus itu bumi dan sorga bro. Waktu dia utusan, itu kan udah pasca utusan ya. Istilah di situ meninggal, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga melawan alam maut. Disitulah wujud dia bukan seperti kita lagi, udah kasih kuasa. Kenapa tidak kuasa itu dikasih di awal, di Matius 28 ayat 18, tidak dimunculkan di Matius 3 atau 5 ketika berdakwah? Karena dia utusan, makanya segala sesuatu yang dilaksanakan dia atas izin Allah Bapa yang mengutus dia. Bukan ujuk-ujuk dia, enggak. Walaupun masih dia membangkitkan orang, semua merujuk kepada atas apa disampaikan Allah. Karena dia sejatinya jasanya sebagai manusia. Kata Tuhan pun supaya Anda jangan paham, asal gagal paham. Wah, Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Tuhan bukan itu. Gelar dia ada Tuhan, itu yang mulia, junjungan. Itu yang tertulis di Lukas 2 ayat 11 itu.
sampaikan bukan dia pencipta, bukan. Anda nanti salah kaprah nanti. Nah, terus menyangkut ini, yang dibilang tadi agak-agak ada babi, ada ayam dipilih. Ayam itu kan terlalu framing banget. Kapan ada yang pernah makan seperti itu? Tapi Anda terlalu memframing, tapi saya tunjukkan ke Anda. Surah Al-Baqarah 173 apa yang terjadi? Anda bisa makan babi itu, Islam bisa makan babi, ya. Saya jelaskan di sini. Tapi kalau dan terpaksa, tidak berlebihan dan tidak dosa, kan ada tulisnya. Tapi kalau di Alkitab nggak boleh, nggak ada syaratnya. Ya pantang-pantang nggak boleh. Tapi Anda ada klip contoh. Yang namanya di Alkitab itu tidak boleh makan daging domba, unta. Kalian jangankan dagingnya. Yang lagi viral itu Anda yang jawab. Yang minum apa itu? Nggak tahu saya itu. Anda yang jawab, nanti bilang saya agak aneh. Terus menyangkut ke gereja, ya tolong sampaikan di sini. Awalnya Bang Suma, kita tuh kebaktian di hari Sabtu ya, Sabat. Tapi namanya yang mengimani ajaran Yesus, kita bangga dengan kebangkitan di hari Minggu, hari ketiga. Itu asal muasalnya. Kalau sempat Yesus itu bangkit hari Kamis, kami gereja hari Kamis, bro. Baru besoknya kalian, gitu. Hari Jumat. Tapi kebetulan di hari ketiga pas tepat hari Minggu. Nah, jadi kata gereja itu, bro, sampaikan itu atau jemaat berkumpul. Awalnya di rumah sendiri. Namanya kita komunikasi ke Tuhan biar kusuk. Jam 5 pagi langsung kita di kamar sendiri, tutup pintu kamar. Itu sebenarnya. Tapi namanya berjemaat, kumpul, makin lama banyak orang, kita bikinlah bangunan. Gereja itu tak ada bedanya dengan rumah rumah biasa. Itu terbuat dari batu bata dan pasir. Kami tidak punya ada ritual di situ. Cuma 3 ritualnya, kegiatannya di kebaktian. 1, bernyanyi, bersukacita kepada dia, bernyanyi pujian. Tidak ada ritualnya menyembah. 2, berdoa atas kesalahan kita, ya harapan juga. Terakhir, khotbah, pulang, balik kanan langsung pulang. Tidak ada nungging-nungging, nggak ada kayak logika berpikir kalau sembahyang nyembah itu ke depan. Masa kami nyembah pendatua di depan sama pendeta? Nggak mungkin. Kalau kita nyembah kayak orang Hindu, jelas dia ada pohon kah atau ada patung, itu namanya nyembah. Anda sembah kemana? Apakah Anda menerapkan QS 16 ayat 3 27 ayat 71 itu? Anda yang menjawab itu. Harus ke barat kah? Ya berarti itu perintah siapa? Karena Anda ritual sholat tidak ada di Quran. Yang ada beberapa kali, tapi ritual jelas itu berapa tekniknya, mungkin saya salah, itu ada di hadis. Sementara hadis itu Nabi tidak melihat. Itu 150 tahun baru dibuat oleh orang Uzbekistan, Bukhari, dan orang Iran namanya. Ini so tahu ini orang. Saya koreksi nanti, kita diskusi. Anda so tahu, udah selesai. Nanti abang koreksi. Anda kalau bahas Islam itu nggak nyambung. Terlalu panjang, poinnya nggak ada. Itu betul yang saya bilang. Ini sudah kebencian ini yang berbicara, bukan ilmu. Kan dalil yang saya buat kok kebencian. Tadi abang bilang saya Kebencian. Ditanggapi sudah. izin Udah Bang kita tapi dulu Zuma. Burunda ya. Kalau terlalu panjang ada poinnya. Oh iya, Kami tidak ada diturunkan aja kalau sudah Nah, tampak terus kebencian, tentang diturunkan, di penyesat set aja waspada. bokongnya. Ini kan nggak enak Udah, Bang, diskusi. udah. Tadi Anda bilang aja Enggak, Anda pembual, Anda nggak punya hak berbicara Islam. Syarat berbicara Islam harus baca Quran dulu, bisa baca Quran. Anda cuma manusia Google, Anda lebih layak di gereja. Ini tak ajarin sama saudara ya. Yang disebut Islam itu pokok hukum. Orang boleh tidak disebut Islam, boleh. Lihat Bang Suma, saudara mau menyebut Bang Suma itu Islam, boleh. Boleh Anda tidak menyebut Bang Suma itu Islam, boleh. Lihat aja perbuatannya. Bang Suma sholat 5 kali sehari. Dia puasa pada bulan suci Ramadan. Dia berhaji. Tanpa Bang Suma kau sebut Islam pun, dia sudah Islam. Jadi Islam itu hukum-hukum. Oknumnya disebut Muslim. Jadi kalau Anda sudah menyebut Yesus Muslim, berarti Anda harus gunakan akal sehat. Kalau Yesus itu Islam, karena dia menjalankan ajaran Muslim. baik abang Sabar pada dulu. mohon gini Sabar dulu. Mas. Mohon Sabar maaf dulu. saya kalau ada tersinggung aku Saya tidak suka orang Kristen laknat yang membahas Islam tanpa ilmu. Paham itu? Ingin kunyah jantungnya. Kalau ada orang kafir laknat pemakan babi, mengerti Bible aja dia nggak ngerti, bahas-bahas Islam.
Kalian tidak layak binatang membahas tentang Al-Quran Islam itu nggak layak. Monyet, kera, binatang nggak cocok, nggak cocok membahas Al-Quran, membahas Islam. Anda jadi manusia dulu. Kalau mau membahas Islam, jadi manusia dulu. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu pangkalnya hanya terjemah bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan lagi kalau diterjemahan itu. Karena terjemahan kalian itu diperbaiki, dikoreksi. Itulah agamamu. Tai. Nggak sadar dia. Kau Kristen. Kau nggak layak membahas tentang Islam. Kau bahas Bible aja kau nggak ngerti. Yesus berdiri di hadapanmu jarak 1 meter aja kau nggak tahu. Kau malah mengatakan dia Tuhan. Kau rusak otakmu. Kau bahas Islam. Nggak layak kau bahas Islam. Terus kau katakan lagi kau pengikut Yesus. Pret! Ini tak kasih dalil. Kalau kau mengatakan Kristen memang tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau kau mengatakan Kristen memang tidak ada selama Yesus ada. Kristen itu nanti ada belakangan. Neta kasih dalil samamu. Matius 7 nomor 6. Yesus berkata pada zamannya, pada saat dia hidup bersama dengan muridnya. Apa kata Yesus? Nih dengarkan baik-baik nih. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kristen belum ada kan pada saat itu? Berarti jangan kau ajarkan ajaran Kristen ke tempat lain. Kalau Kristen sudah ada. Andaikan Kristen sudah ada, maka yang dilarang oleh Yesus untuk diberikan kepada babi dan anjing adalah ajaran agama Kristen. Catat itu. Tapi faktanya Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Kristen belum diajarkan pada zaman itu kan? Kristen belum diajarkan pada saat itu kan? Berarti yang dimaksud barang kudus itu bukan agama Kristen. Berarti yang dimaksud mutiara bukan Kristen, karena belum ada Kristen. Paham sampai situ? Jangan kau memberikan barang yang kudus. Apakah itu Kristen? Bukan. Karena Kristen belum ada. Diam. Cuma kejauhan. Diam. Belum ada agama Kristen. Berarti yang dimaksud mutiara, berarti yang dimaksud barang kudus, itu bukan agama Kristen. Catat itu. Kemudian dalam Yohanes 2, nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Belum ada Kristen kan pada saat itu? Belum. Berarti bila ada seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang dimaksud bukan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen belum ada. Artinya ajaran Yesus jangan kau berikan kepada orang Roma dan Yunani. Tidak boleh. Orang Kristen menurut orang Yahudi nggak boleh masuk di rumah orang Kristen. Orang Yahudi. Orang Kristen tidak boleh diberi salam. Itu menurut kitabmu sendiri. 2 Yohanes 1. Nomor 10, nomor 11. Dan itu tidak berbicara mengenai Kristen. Itu berbicara mengenai tradisi Yahudi. Camkan itu. Kata Yesus nih. Belum ada Kristen nih. Belum ada ajaran Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau lemparkan barang kudus. Apa barang kudus itu? Ajaran Kristen, paman. Pret! Ajaran Kristen belum ada. Kisah para Rasul belum ada. Buku-buku yang lain belum ada. Termasuk buku Markus sendiri belum ada. Matius sendiri belum ada. Apalagi 13 buku dari buku Paulus. Itu belum ada. Berarti yang dimaksud mutiara, berarti yang dimaksud adalah ajaran kudus. Itu adalah ajaran Yesus yang bukan ajaran Kristen. Apa itu? Ajaran Islam. Jangan kau lemparkan ajaran damai sejahtera kepada babi, kepada asu. Jangan. Itu yang pasti harus kamu tahu. Lalu kemudian Anda menghujat. Yang saya tidak suka yang sujud-sujud itu Anda katakan itu biadab. Yesus itu sujud kampret. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Oh, menghujat pula kau. Menghina kau.
Yesus ibadah, sujud. Seluruh nabi ibadah, sujud. Bukan salto-salto, kampret. Tripping kayak orang mabok. Bukan kayak gitu. Yesus sujud. Kau baca Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang. Ngapain? Ngapain datang? Joget. Nenekmu kiper. Seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Dasar laknat pemakan babi. Udah bodoh, dongok, hidup lagi. Banyak utang lagi. Lalu kemudian Anda berbicara Yesus itu adalah penguasa langit dan bumi. Memang betul-betul dongoklah kau ini. Penguasa angkasa langit itu iblis. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa langit adalah iblis. Penguasa bumi, iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti penguasa langit dan penguasa bumi, siapa menurut Yesus? Iblis, kampret. Makanya pada saat Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mendatangi Yesus, bukan mendatangi, membawa Yesus, mengangkat Yesus, menenteng Yesus ke bait suci. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, segala kuasa yang kau lihat dan kerajaan, kemuliaan, kemegahan yang ada akan aku berikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Ada nggak Yesus mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku? Nggak pernah. Berarti yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Kau itu. Kau tamatkan aja dulu ajaran agamamu itu yang dari Athena Romawi. Jangan kau sikut-sikut Islam. Dari tadi saya dengarkan Isa. Sok paten. Ilmu sok tak ada. Bahas-bahas Islam. Sekali lagi saya katakan saudara Kristen, Anda jangan pernah membahas Islam. Ya, Anda tidak punya kapasitas untuk itu. Islam datang untuk menyadarkan kalian. Pahami itu. Syarat kemudian untuk memahami Islam, Iqra. Nabi Muhammad pertama kali datang kepadanya Islam apa? Pertama, Iqra. Kalian bisa nggak Iqra? Hah? Bisa Iqra nggak? Cebok aja nggak pernah. Iqra. Bahasa hadis. Ku robek juga mulut kau nanti sampai kuping. Kau pahami aja dulu Bibelmu itu, kampret. Bibel aja bahasa Indonesia kau nggak paham, kampret. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel aja kau nggak ngerti. Udah nyata-nyata kau bukan domba, kau bukan Bani Israel, kau nggak paham. Datang-datang kau bahas Islam. Wisap juga biji mata kau lama-lama. Pahami dulu Bibelmu itu, pahami dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Apa yang kau pahami di situ? Itu dulu. Mau masuk Islam, bahas Islam. Dasar anak monyet. Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf, saya terbawa kalau Islam dihujat, saya nggak suka ya. Islam Anda bawa-bawa seakan-akan Anda sok tahu, sok pintar. Padahal ilmu tak ada. Bibel aja bahasa Indonesia kau tidak paham. Datang lagi kau bahas hadits. Kau ngerti hadits nggak? Hadits itu kitabnya kitab gondol, toyol. Kau bisa baca kitab gondol nggak? Al-Quran aja yang punya harakat kau tidak bisa baca, apalagi kau bawa hadits. Hadits itu kitabnya gondol. Seperti kepalamu, gondol. Gak ada otaknya. Aneh-aneh aja. Kamu kalau ingin membenarkan agamamu, kau ingin membantu supaya agamamu itu bisa dianggap benar, jangan kau lari ke hadits. Masakan orang Yahudi mengatakan begini, agama kami yang paling benar. Apa buktinya? Dibacanya kemudian di dalam Markus dikatakan, kan lucu. Orang yang datang belakangan yang bisa menggunakan yang telah datang lebih dulu. Seperti Orde Baru bisa menggunakan materi Orde Lama. Bisa. Reformasi bisa menggunakan materi Orde Baru dan Orde Lama. Ini ada Orde Lama menggunakan materi Orde Baru, kan gila namanya itu.
Selamat sore abangku. Udah, turunkan. Anda turun. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Anda turun. Maaf, daripada saya maki keturunanmu nanti. Mending Anda di bawah. Nanti besok atau lusa kalau Anda sudah mulai waras, tidak gila lagi, baru bisa hadapi saya. Selama Anda masih gila kayak itu, jangan. Dengarkan aja di bawah. Itu udah nasibmu itu, udah takdirmu kayaknya. Orde lama mengkritisi Orde baru, apakah itu rasional? Tidak rasional. Orde baru mengkritisi reformasi, apakah itu bisa? Nggak bisa. Kau itu lucu. Jadi kalau kau ingin membenarkan agamamu, yang harus kamu pretelin itu agama sebelumnya, yaitu Yahudi. Kau bantah itu Yahudi. Yahudi, saatnya kau salah. Yang benar sekarang Kristen. Nah, itu baru cocok. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen, katanya lebih dulu dari Islam. Anda sosok membahas Islam. Kan lucu. Harusnya Islam membahas agamamu. Islam membahas agama Yahudi. Karena agama dua ini lebih dulu datang daripada Islam. Segala sesuatu yang muncul belakangan itu lebih baik, lebih sempurna. HP, muncul lagi nanti HP yang lebih baik. Mobil yang lebih baik. Yang belakangan itu selalu kemudian memperbaiki yang telah datang lebih dulu. Kau pula yang ingin menantang Quran hadits, membacanya aja kagak. Kumasukkan juga nanti blender di mulutmu ya, biar gigimu itu lepas satu-satu. Pahami itu, saudaraku Kristen. Dengarkan saya. Kalau kita ingin belajar Islam, ya, sekali lagi, kalau kita ingin belajar Islam, entah itu kita Kristen atau kita ini ateis atau kita ini adalah Islam itu sendiri, cara belajarnya pertama kuncinya adalah Iqra. Itu belajar. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengkritisi Islam? Kalau ingin mengkritisi Islam, harus menguasai minimal 17 ilmu disiplin ilmu Islam. Harus kuasai itu dulu. Setelah Anda menguasai 17 ilmu Islam, disiplin ilmu Islam, Anda menemukan kesalahan di dalamnya, baru Anda bisa kritisin. Bagaimana mungkin seorang anak TK membaca sebuah buku kedokteran, baru lihat sampul, tiba-tiba buka praktek? Gak bisa. Anda harus sekolah dulu. Sekolah. Setelah Anda dalam sekolah, memahami ilmunya, Anda menemukan sesuatu yang salah di situ, baru ini hanya modal terjemahan Gila. Mau mengkritisi Quran, mengkritisi hadis hanya modal terjemah. Terjemahan itu, asal Anda tahu, bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran hanya upaya manusia untuk mendekati makna daripada Quran. Tapi tidak akan sampai kepada makna seutuhnya. Harus membutuhkan disiplin ilmu sebagai penopang daripada terjemahan yang ada. Harus dipahami nahu sarafnya, balaganya, i'rabnya. Jangan kau berpikir terjemahan Al-Quran itu sudah mewakili Quran. Tidak. Terjemahan Al-Quran itu satu dari puluhan disiplin ilmu yang harus dipahami kemudian, dikuasai kemudian, untuk mengerti satu makna ayat dalam ayat suci Al-Quran. Quran itu bukan Bible. Oke, jangan sok tahu. Kalau kau mau bertanya, silakan. Saya dari tadi melayani Anda bertanya tentang Muslim, tentang Islam, tentang Nabi Isa, tentang surah As-Sukhruf. Saya layani. Jangan Anda tampil sebagai orang pintar, menghujat lagi orang sujud, Yesus sujud, dasar kampret. Saya doakan mudah-mudahan anusmu tertutup selama 3 bulan ke depan. Sujud dihujat, Yesus sujud, Tuhan kau itu sujud. Nungging-nungging lagi katanya. Dasar biadab, anak kucing, pemakan walang sangit. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf, orang lagi asik-asiknya mendengarkan dengan setia. Orang saya lagi asik loh, saya mencatat loh. Ini apa, kemana arahnya Bapak ini? Kok semakin aneh penjelasannya, kok semakin aneh. Lah, kok sujud pula yang disebutkan. Hei, aneh aja ini orang-orang ini. Cobalah kalau diskusi itu, kalau Anda statusnya bertanya tentang Islam, Anda tanya ke kami. Kami jelaskan.
Kalau Anda mengatakan, loh kenapa kamu yang menjelaskan kemudian kekristenan? Karena agama Anda duluan datang daripada agama kami. Maksudnya apa? Al-Quran kami membahas tentang agama lo, tentang Tuhan lo, tentang kitab lo. Itu maksudnya. Sebagaimana kitab lo membahas Yahudi. Bukan Yahudi membahas kitab lo. Bukan kitab lo membahas kitabku. Nggak ada itu Al-Quran disebut dalam kitab lo. Yang ada kitabku membahas kitab lo. Yang datang belakangan yang menjelaskan kemudian kitab lo. Tuyul. Wah, aneh-aneh aja ini. Ya kurangi makan walang sangit. Kebanyakan itu. Dah silakan teman-teman sekalian. Mantap Brunda. Allahu Akbar. Subhanallah, takbir. Allahu Akbar. Ya, sedikit aja. Kalau seseorang membahas ilmu pengetahuan, membahas agama tanpa ilmu pengetahuan, bagaikan orang melihat tanpa cahaya. Jadi apa yang terjadi kalau orang melihat tanpa cahaya? Ngawur, nabrak sana, nabrak sini, meraba-meraba. Jadi itu, kalau Otan mau bicara tentang Islam, kuasai dulu ilmu tentang kaidah Islam, baru kita bahas bareng-bareng di sini. Kalau tidak menguasai, Anda melihat sesuatu tanpa cahaya, jadi percuma. Begitu kan Gurunda? Betul. Betul. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa membedakan antara garpu dan sendok ingin membahas Islam? Coba-coba tanya mereka tuh. Panggil Yesus. Yesus sini dulu bos. Apa paman? Kau berdiri, saya mau ajak orang Kristen datang sini. Berdiri situ. Iya, oke. Berapa menit? Udah, berdiri aja situ. Panggillah si tadi ini. Pemakan walang sangit, sini. Ini yang berdiri ini apa? Yang ada di depan kau sekarang ini apa ini? Ini apa yang berdiri di depan kau sekarang yang kau lihat ini? Manusia atau Tuhan? Nah, coba lihat. Apa reaksinya? Dia adalah manusia Tuhan. Dasar pemakan enceng gondok. Manusia itu Tuhan. Udah jelas-jelas kakinya punya kuku, punya gigi, punya rambut manusia. Ibunya manusia, sepupunya manusia, pamannya manusia, semuanya manusia. Kau bilang Tuhan. Ini yang mau bahas Islam. Hah? Dasar pemakan enceng gondok. Parah memang, aneh. Bahas Islam kok tidak ada ilmu. Mending kita bahas tentang agama lo yang diprotes oleh Islam. Ada lagi tadi yang mengatakan bahwa agama kami itu kan kami di atas daripada orang pret. Nenekmu kiper. Yang dimaksud itu mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Islam itu bukan kalian, malah kalian sujud. Kalian hujat. Dasar longor. Saya kira begitu teman-teman. Silakan. Sini sedikit lagi kita ada asar ibadah. Mau sujud sama seperti Tuhan yang mereka sujud. Bukan salto-salto dan dutan ya. Lanjut. Bang Zuma, aku minta doa sedikit. Boleh Bang Zuma? Aku minta doa sedikit. Alhamdulillah kan. Istriku hamil Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan anak dari Adinda Sal menjadi anak yang soleh. Kalaupun wanita menjadi anak yang soleha, menjadi tokoh bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Ini ban karet mau ngapain di sini ban karet? Ini ban karet mau ngapain? Oh, ban karet bener. Cuma kau tunggu dulu masih berdoa Bang Juma masih berdoa. Kristen bisa kau bahas, Islam nggak bisa kau bahas. Enak kali kau. Sabar udah Rel, saya sapa dulu apa? Bang Taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taufik, Ustaz Taufik. Si Juma ini kurang ajar ini. Karya juga asumsi ini kurang dia ini. Memang kurang kodarela. Masih berdoa Bang Si Juma. Juma ini kitab orang dia bahas enak-enak dia. Kitab dia jangan bahas kitab kami, kitab kau aja enak kali kok kan kitabmu. Saya tanya samamu. Disiplin ilmu apa yang saya harus kuasai dulu supaya saya bisa tahu Bibelmu? Jawab.
Saya harus makan babi dulu gitu? Ah? Woi, Saya harus menyembah dewa Athena dulu. Hei, Jadi maksudmu kita tutup aja apa STT teologi sana gitu maksudmu? saya tanya samamu, disiplin ilmu tanya lagi, apa yang tanya. saya harus kuasai supaya bisa belajar Bibelmu? Syaratnya apa? Teologi Kristen. Teologi Kristen. Itu di internal Bapak, kau. kita- Gak ada syarat itu. Belum ada kemudian pengarang kitab mau dipersyaratkan seperti itu. Kami nggak boleh pendeta tanah SD Syed. kata Bel. Tidak ada. Hei, dengarkan. Kamu sekolah teologi itu hanya untuk titel. Bukan berarti kau pintar. Orang punya titel bukan berarti dia pintar, tapi hanya bukti kalau dia pernah sekolah, tuyul. Tetapi untuk paham tentang Bible, Bang Suma ini boleh taruhan dengan kau. Paham kau sampai situ, Dek? Hah? Kau itu hanya terlanjur Kristen doang. Hanya karena doktrin dogma. Kalau kau menggunakan akal mengkaji Bible, mustahil kau masih Kristen hari ini. Camkan itu. Berbeda dengan Al-Quran Islam. Islam itu jangankan kami, Nabi kami aja. Iqra dulu. Datang kau tiap hari makan babi, bahas Islam, ilmu tak ada. Modal cuman mulut tebal kayak pisang hijau. Gak bisa. Yang kau samakan Islam. Islam itu kudu belajar dulu baru bisa berbicara. Apalagi kritik Quran, kritik hadis. Apa kapasitas lo? Sementara Bible, coba kau adu saya dengan pendetamu. Hebat mana memahami Bible saya atau mereka? Dasar enceng gondok. Tak ada itu cerita. Kau belajar aja dulu. Sedangkan kau baca Kisah Para Rasul 17, nomor 19, 20, 21, 22 aja kau tak bera-bera. Udah dibilang Paulus mengajarkan menyembah kepada dewanya orang Athena. Hari ini kau bilang iya, besok kau bilang tidak. Besok lagi kau bilang iya, besok lagi kau bilang tidak. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada disiplin ilmu baku di dalam agama lo untuk menjadi Kristen. Yang ada cuma doktrin dan dogma. Paham itu? Hah? Kau berdirikan Yesus di depanmu. Aku di situ kutanya, yang kau lihat ini dari apa? Tuhan atau manusia? Apa kau bilang? Sepenuhnya apa? Sepenuhnya manusia. Terus apa lagi? Sepenuhnya Tuhan. Pret! Matamu rusak atau otakmu yang rusak? Udah jelas-jelas manusia sepenuhnya Tuhan pula kau bilang. Itulah kau Darel ya. Jadi saya katakan samamu, kalian tidak punya kapasitas untuk membahas Islam. Itu fakta, itu real. Kalian membahas Bible aja kalian masih hancur. Apalagi membahas Islam. Jadi tidak ada disiplin ilmu yang kau punya untuk membahas Islam itu. Nggak ada. Dan satu oleh-oleh buat kau, Darel, mumpung kau yang paling menderita di antara semua lawan diskusiku, ku buat kau tak menceret-menceret lagi nih, PR samamu. Di dalam 1 Korintus 8, orang Kristen itu sebenarnya rumah ibadahnya adalah kuil. Kuil apa? Kuil berhala. Itu rumah ibadahnya orang Kristen itu. Adalah kuil berhala. Tempat makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sekali lagi saya katakan samamu, sebagaimana konsep orang Yahudi terhadap Kristen yang mengatakan Kristen itu penyembah berhala, betul. 1 Korintus 8 nomor 1 sampai nomor 13, orang Kristen itu rumah ibadahnya disebut kuil berhala. Dalil. Pelojotan lagi kau. Panas lagi kau, kayak cacing kepanasan dikasih dalil. Wah, kok Bang Suma bisa dapat itu? Saya belajar, tuyul. Saya belajar. Islam nggak berani kau bahas. Saya belajar. Mana? Tunjukkan di mana di dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran bahwa masjid itu adalah rumah berhala, kuil berhala. Di mana? Nggak ada. Nggak ada. Menjelek-jelekkan Kristen kok orang masuk Islam. Tidak ada. Kan bodoh Saya tidak menjelek-jelekan. Ini kubacakan dalilnya. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk maka di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Itu di mana itu kejadiannya? Di mana? Tanya Paulus, Korintus. Jemaat Korintus itu makan makanan berhala di mana? Di kuil berhala. Itu dalil. Orang Yahudi mau nggak masuk di gereja? Nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang itu rumah berhala. Babi itu apa? Makanan apa babi itu bagi orang-orang di luar Yahudi? Hah? Makanan sesajen untuk berhala. Kau makan bukan? Kau makan. Berarti kau makan makanan
sesajen buat berhala. Dalil sekali lagi. 1 Korintus 8. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jangan dulu nangis. Nanti setelah saya ibadah baru kau nangis. Kau nangis, kau pilih nada yang paling bagus menurutmu, nada tangismu. Setelah ini, ya. 1 Korintus 8 nomor 1 sampai nomor 13, di situ jelas bahwa kalian beribadah di kuil berhala, tempat pemakan makanan berhala. Tete. Kalau kau keberatan habis ini kau diskusi dengan saya. Itu pun kalau kau masih sehat. Lanjut. Sekarang gini lah. Kau kutanya dulu kau meniru nabimu ya kau kan? Aku meniru Yesusku. Aku meniru Yesus, kau meniru Muhammad. Sekarang kutanya dulu kau, apakah bisanya kau seperti Muhammad? Pinginnya kau seperti Muhammad sifatmu? Bang Juma mungkin sholat teman-temannya. Ya kau tadi bilang menurut Yesus ya, betul ya? Menurut Yesus. Woi. Darel, kau menurut Yesus ya? Yesus, betul? Begini, aku mengikuti Yesus, kalian mengikuti Muhammad. Ikutin, jadi dia ngikutin perintah Yesus enggak? Ngikutin perintah Yesus enggak? Perintah Yesus Matius 10:34. Aku ini ingin mengikuti sifat-sifat Yesus. Apa karakter Yesus, itulah yang ku ikuti. Kau apa karakter Muhammad, itulah yang kau ikuti, kan begitu? Iya, mengikuti junjungan masing-masing. Karakter Yesus. Aku dulu nanya, kau langsung posisi bertanya. Matius 10:34. Aku dulu bertanya, dan tadi kalian yang bertanya. Nah? Terus kau bertanya, tadi si Juma bertanya, sekarang kau lagi bertanya. Gayamu narasumber kau. Oke, kami benar, kami mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Ingin mengikuti mungkin sebisa kami. Sekarang pertanyaanku, apa kamu sudah melakukan perintah itu? Jangan dulu pertanyaanku, aku dulu bertanya. Jangan dulu jawab. Udah jawab. Nah, sebentar, biar ku tanya lagi. Bertanya lagi. Dan sabar dulu, kau kok jadi takut? Tenang dulu. Itu gantian bertanya. Di sini kan kau bertanya tadi udah aku jawab. Kami mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW kan. Satu-satu pertanyaan kita ya, satu-satu ya. Sekarang kamu sudah mengikuti perintah Matius 10:34. Bacakan apa perintah itu? Oke, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Dia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Pertanyaanku, dia datang bukan membawa damai, apa kalimat damai? Oh, damai itu apa kalimat dia damai? Jangan kamu menyangka bahwa dia datang membawa damai. Berarti membawa apa dia? Ngertinya kau maksud ayat itu? Ngerti. Jangan kamu menyangka Yesus datang membawa damai. Berarti apa yang membawa? Itulah otakmu, makanya kalau nggak sekolah teologi, beginilah si tolol-tolol itu mengartikan ayat Alkitab. Jawab dulu. Ketika nggak paham kok arti ayat itu, maknanya kemana? Sabar. Dikatakan jangan kamu menyangka Yesus datang. Kalau nggak makanya kalau nggak Kristen, inilah kalau Islam menerangkan. Bodohnya minta ampun. Loh, kok nangis? Gantian bukan ayat Alkitab itu bukan seperti ayat Al-Quran. Kau makan mentah-mentah, macam makan pisang goreng, macam makan risol, nggak begitu ayat Alkitab. Sebentar. Tadi kau bertanya kan, apakah kalian yang mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad? Jelas kami ingin mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Sekarang pertanyaanku, apakah kau mau mengikuti Yesus menurut daripada Matius 10:34? Ya, betul. Ya, apa kamu sudah ingin mengikutinya? Ingin. Oke, berarti apa kamu sudah meyakinkan bahwasanya dia datang bukan membawa damai di atas muka bumi, betul? Udah 5 pertanyaan ya, nanti aku 5 pertanyaan ya, betul. Jawab dulu. Aku tadi masih 1 ya, kau udah 5. Teruskan kau. Jawab dulu. Kalimat dia datang bukan membawa damai, berarti dia datang membawa apa? Dia ingin membawa damai. Pelintir betul kata Bang Juma. Biar ajar kau bibirmu dulu. Nah, udah sekarang aku gantian ya. Itu apa? Baca dulu. Sekarang gantian. Di mana jawabanmu? Jawabanmu di mana? Apa pertanyaanmu? Katanya begini, menurut daripada Matius 10:34, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Berarti membawa apa kalau bukan membawa damai? Membawa apa menurutmu? Loh, kok tanya balik?
Bapak pedang ya betul ya. Itu Bapak Yesus datang tenang, pedang. tenang. Jawab pertanyaan aku dengan baik ya. Kalimatnya, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai di atas muka bumi ini. Berarti kalau kalimat dia datang bukan membawa damai, berarti datang ke dunia membawa apa dia? Membawa apa? Nggak tahu aku. Kayak mana mau lanjut kalau kau nggak tahu? Ya, aku nggak tahu. Apa mau? Menyuruh Sekarang tanya kau. membenci anak-anak dan orang tuanya. Lukas. Ya. Oke, kalau nggak ganti pertanyaan. Bang. Nanti Bentar, itu Bang. Itu ayo. kan perumpamaannya itu. Bentar bang, ganti pertanyaan, lanjut. pertanyaan. Ganti pertanyaan, ganti. Pertanyaan. Apakah Ganti. kalimat Matius 10:35, apakah kalimat memisahkan orang tua dari anaknya itu ajaran kasih? Kasih. Ajaran kasih memisahkan orang tua. Ajaran Kak. Cuma ada ke kotanya aku jawab kau nggak baca ajaran kasih. Oke, berarti ketika dia datang memisahkan Udah. orang tua dari anaknya itu ajaran kasih. Tadi kau satu pertanyaan, aku satu pertanyaan. Ini kau 30 pertanyaan, aku satu pertanyaan. Diganti. Netizen lihatlah betapa tololnya, betapa pengecutnya kalau gini. Kau nanya terus lah. Aku nangkis saja. Aku coba nanya lagi kau. Berarti Lihat sama kau kayak guru-guru Benar, dan musisi benar, masih benar, tahu ini. Tanyain lah. Hanya mampu bertanya kau apologet ini. Nanya Oke, lagi. berarti memisahkan orang tua dari anaknya itu ajaran kasih, betul? Ajaran kasih. Mantap, berarti Kristen memisahkan orang tua dari anaknya ajaran kasih. Ingat teman-teman. Yesus Ingat, teman-teman, itu ingat. ajaran kasih, memisahkan orang tua dari anak-anaknya. Tepuk tangan bagi Maknanya itu kan mana alegoris itu. alegoris. Ya, bukan makna sebenarnya. Jadi maknanya apa? Makna memisahkan orang tua Makanya adalah- tanya, makanya karena kau berguru sama si Juma Pau ini, makanya botol semua kau Islam ini. rasis kok. Iyalah, kau bahas yang bukan jurusanmu. Kalau nggak ganti pertanyaan, Jangan bahas Islam, Kristen aja kita bahas. Udah itu tak sekolah pula kau, tamat SMP pula kau. Enggak, kita ganti pertanyaan lagi. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, kita ganti pertanyaan. Sederhana. Nanya terus lihat deh di bawah. Nah, ini ganti pertanyaan. Cuma Kau kan jago nggak nanya, bisa jawab. anjing kami jago nanya, anjing nggak sejajar deh kau sama anjing kami. Aduh, kok emosi kau, Oten. Gantian lah nanya, woi. Bahasa Indonesia aja nggak paham. Oke, berarti jawab jujur dulu. Berarti kau mau kena buang kau kan? Emang kau biadab kau. Iya, bahasa Indonesia aja nggak paham dia. Memisahkan orang tua dari anaknya kok ajaran kasih? Kasih dari mana? Tengoklah tuh, saking iman butanya. Emang begitu. Dia. Jadi udah kepanasan dulu abang-abangku, saudara-saudaraku. Udah kepanasan dulu dari narasinya Bang Zuma, dia udah kelanjutan. Jadi yang ada bukan ilmu yang keluar dari mulutnya. Ajaran Yang kasih. keluar roh iblis. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ahlal kitab, la ta'alu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu, orang-orang kafir, wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Mereka mengatakan orang-orang Nasrani itu, Allah itu adalah Al-Masih itu adalah putranya Allah. Botol mereka. Walaupun Allah sudah menjawab dalam Al-Quran, memang Al-Quran menurut Bang Suma tadi adalah data yang terakhir. Makanya tidak pantas mereka itu mengkaji Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, kata Allah. Ini bantahan dari Allah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Al-Masih itu putra Maryam. Di sini ada adan, sebenarnya mau saya teruskan ini biar lengkap. Cuman aku berhenti dulu ya, saudara. Jomes Islam Kristen Jomes. Islam Kristen. Itu dia keluar dari TikTok itu, Bang. Ya, kita nanya yang Kristen sekarang dulu ya. Oke.
Bang Zuma lagi sholat teman-teman, sholat asar. Sederhana tadi pertanyaannya, karena dijelaskan ya, kita tuh mengikuti suri teladan Nabi Muhammad ya, karena ada suri teladan kepada diri Nabi Muhammad kayak gitu, Nabi Muhammad. Jadi kita mengikuti, kan betul kan? Mengikuti, diberi pengajaran-pengajaran kepada kita, yang dijelaskan Bang Zuma dari tadi, yang mereka tuh penuh dengan aturan dari tidur ke tidur lagi, dari bangun ke tidur lagi, dari bangun ke tidur lagi, dari bangun ke tidur lagi, sampai wafat, kan udah dijelaskan dari tadi. Masa dia nggak ngerti-ngerti? Namanya aja ajaran kasihan maksudnya. Sebenarnya ada yang lebih ini ya, di Kejadian, di Keluaran. Oke, ini ada Abadi Jaya. Selamat siang, selamat sore Abadi Jaya. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Muslim bang. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Ada yang mau disampaikan bang? Ya, kalau untuk menghadapi orang-orang kayak gitu kami aja bang, jangan abang orang bodoh bang. Kalau untuk menghujat kami aja bang, suruh naikin bang. Kalau nggak pakai kitab, nggak pakai data, kami aja naikin bang. Ada kita, nggak mungkin kita juga menolak ya. Ya cuma menghujat aja bang, data nggak ada bang. Kami juga bisa kalau cuma menghujat bang. Jadi guru-guruku semua izin sedikit, kita sisakan kursi buat saudara kita karena ada Abang Juma di sini. Kalau bisa ya, kita pinjam 2 kursi kalau bisa teman-teman semua. Ada Oke. yang lain? Ini ada guru kita nih, ada guru kita sepuh ya. Ini saya izin ya, mau turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Saniho, Assalamualaikum. Seru juga debatnya ya. Masya Allah. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Bagaimana kelanjutan debatnya ini? Ya, dulu ndak ada Ini oten sepuh teman-teman ya. Beliau ini sepuh teman-teman ya. Jangan kalian bilang oten. Assalamualaikum Pak Sanio. Beliau ini adalah gurunda saya dari tahun 2011 yang saya pernah melihat beliau itu berdiskusi sama Nuga Tambunan, juga Ustaz Samsul Arifin, dan juga yang itu yang lagi yang sudah almarhum ya. Subhanallah, Allahumma lahu warhamhu. Itu Ustaz siapa itu yang mualaf juga itu sudah almarhum. Jadi aku mengikuti narasi beliau dan mengambil beberapa petikan pengetahuan dari beliau. Terkait tadi yang dibicarakan oleh Arten itu tentang sholat tidak ada dalam Al-Quran, tentang tuntunan 5 waktunya tidak ada dalam Al-Quran. Kan sudah jelas Al-Quran menjelaskan ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau taat pada Rasul atau Allah pasti harus taat juga pada Rasulullah. Laqad kana lakum Rasulullah uswatul hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan yang baik. Sehingga perintahnya datang dari Allah, aqimus shalah, syariatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lengkap perintahnya ada pada Al-Quran, syariatnya ada di dalam hadis. Kan sudah lengkap, apalagi yang mau ditanya? Maunya dia bertanya, mana 4 rakaat di dalam asar, mana 3 rakaat di dalam maghrib, tertulis di dalam Al-Quran. Kan botol yang tidak ada yang dia tanyakan. Sementara kita melakukan sholat 5 waktu mengikuti Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi karena mereka tidak punya ilmu pengetahuan tentang Islam, akhirnya meraba-raba, menuduh-nuduh. Begitu. Maaf Gurunda pada Gurunda kita ini semua, pada senior-senior saya aja minta maaf banget. Begitu kan Gurunda? Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai jalan. Saya mengumpulkan ada berapa puluh ceramah dari ataupun debat dari Kristen dengan Islam yang mereka membanggakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Jadi mereka kurang paham bahwa ada kelompoknya Yahudi pada waktu itu yang bergelar jalan, termasuk Yesus di situ, Yakobus dan sebagainya. Mereka selalu mengatakan bahwa jalan itu adalah Yesus. Jadi jalan ini adalah jalannya semua nabi. Bagaimana? Ya, lanjut Guru. Ya. Jadi jalan itu mulai dari yang paling getol itu mengikuti jalan ini adalah Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yesus juga begitu. Nah, jadi jalan ini adalah jalannya para nabi, bukan jalannya Yesus sendiri, tapi jalannya semua nabi. Oleh sebab itu yang paling cocok itu diterapkan itu di dalam surah Al-Fatihah. Kan di dalam surah Al-Fatihah dikatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang mereka bangga bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Padahal Al-Quran lebih detail dan jelas menjelaskannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang jalan dengan bertanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus ini umumnya orang terpengaruh dengan Kristen tentang klaimnya bahwa jalan lurus itu adalah jalannya Yesus. Padahal Al-Quran dengan tegas-tegas mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk sebelumnya. Terus kita bertanya, apakah semua jalan ini jalan yang lurus? Allah kemudian menjelaskan lagi, no. Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau mendapat petunjuk itu ya semua nabi mendapat petunjuk. Hanya karena ini kembali Bus dan sebagainya, Petrus, ya Kefas itu menjelaskan demikian. Perlu saya sampaikan kepada saudara adik-adikku yang gemar, yang getol di
di Komal ini, saya itu sudah menurun sekali kapasitas saya, terutama ketika berbicara. Saya sering ketika saya terhenti berbicara, untuk nyambung kembali itu susah. Ya, tetapi saya tetap berusaha untuk membagikan apa yang saya ketahui kepada adik-adik sekalian. Karena ini kebanggaan saya adalah adik-adik sekalian. Ketika saya dulu masih single fighter di tahun 2000-an, itu setiap kali saya selesai berdakwah, orang selalu bertanya, "Ya Ustaz, kalau Ustaz nanti sudah tidak ada, siapa yang akan gantikan?" Oh, itu saya sangat terpukul sekali. Karena memang saya berjalan dari Sabang sampai Merauke itu, tidak ada, bukan tidak ada, belum ada orang-orang yang berminat atau ikut di kajian kristologi. Itu hanya beberapa gelintir saja. Tetapi sekarang akhirnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doaku itu diijabah dengan lahirnya para kristolog Islam yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua tidak lepas dari jejak para gurunda atau senior-senior terdahulu. Sehingga memang Allah akan memberikan petunjuk pada satu kaum, kalau satu kaum yang lain tidak mau membela agamanya Allah. Jadi tetaplah Islam akan Allah unggulkan dari agama-agama yang lain. Makanya kita saudara-saudara Muslim, kuntum khair ummati, kata Allah. Ini Allah yang memberikan kepada kami, kepada kita ini adalah umat terbaik. Langsung dari Allah. Kuntum khair ummati ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kenapa dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, mencegah orang untuk menyembah batu, menyembah patung. Wa tu'minuna billah, dan hanya beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada manusia yang dijadikan Allah. Lanjut Gurunda. Ya. Kemudian apa lagi itu yang saya mau bicarakan lagi. Saya sudah terkecuali dipancing-pancing lagi tentang nggak mungkin ada istilah-istilah atau apa dari yang kayaknya masih ragu-ragu atau masih belum ditahu pengertiannya, bisa ditanyakan sekarang. Silakan. Saya punya sekitar 300 buku-buku kristologi yang langka. Ada yang mau bertanya? Mungkin tidak bertanya Gurunda. Kalau Gurunda punya buku-buku kristologi yang lama, yang langka, yang bisa menjadi referensi buat kami, bisakah dikopi untuk disebarkan kepada kami sebagai bentuk kasih sayang Gurunda kepada penerusnya, begitu Gurunda? Saya sedang menyusun mengenai kristologi, tapi saya baru dalam tahap menyusun. Jadi ada satu istilah ini, satu istilah yang dikatakan ini dari ini dari buku Jesus Alive, kehidupan Yesus.
Di situ dikatakan bahwa terkecuali orang membaca Alkitab dengan cara yang salah, maka mereka akan gagal untuk memahaminya. Jadi yang gagal memahaminya ini adalah orang-orang Kristen yang salah membaca Alkitab. Saya bacakan dari buku Jesus Alive, atau barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya ada beberapa istilah itu yang masih seperti itu, ada tadi dibilang jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Yang aku datang bukan damai tetapi pedang. Jadi apa itu damai?